Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Di samping itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM memberikan gambaran nyata terlaksananya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku tahun 2024, Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi perencanaan pusat dan daerah tahun 2024 di Langgur, Maluku Tenggara. Berikut wawancara tim Media Center Diskominfo Maluku Tenggara dengan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku, Dr. Randus M. Nasir Kilkoda. Kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan Rakorda ini akan lebih meningkatkan soliditas, ya, kebersamaan, kolaborasi, koordinasi maupun konsistensi dalam pelaksanaan kita yang ada nanti di lapangan nanti. Kita berharap bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya sendiri-sendiri, tapi perlu ada koordinasi yang intens agar fokus yang kita lakukan di daerah itu bisa punya progres yang lebih berarti untuk kepentingan pembangunan yang ada di daerah. Sejauh mana perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM yang ada di provinsi maupun kabupaten, khusus di Maluku? Ya, memang kalau kita lihat secara umum bahwa Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia itu memang memiliki agenda-agenda kegiatan yang sangat banyak, tapi kita harus tahu bahwa kita juga tertumpu kepada masalah fiskalnya. Nah, oleh karena itu memang kalau tahun kemarin kita di Maluku itu mendapat beberapa kegiatan dari kementerian, baik itu melalui dana DAK, non-fisik, maupun kegiatan yang sifatnya fisik. Kalau fisik itu kemarin kita di Dinas Koperasi Provinsi Maluku itu memperoleh bantuan rumah kemasan. Ya, rumah kemasan yang memang kita tempatkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu, ya, di Provinsi Maluku. Nah, memang teman-teman yang lain terutama di Kabupaten Maluku Tenggara juga berupaya untuk memperoleh itu. Tapi memang ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh teman-teman kabupaten kota untuk bisa mendapatkan bantuan rumah kemasan. Begitu juga rumah kegiatan yang berkaitan dengan fisik, ya, pemberian bantuan untuk rumah produksi bersama. Ini memang menjadi kegiatan strategis yang ada di kementerian, dan kita berharap Maluku itu bisa memperoleh kegiatan itu. Tapi mungkin tahun ini barangkali belum karena proses itu masih agak panjang, dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan pabrik, ya, untuk diberikan kepada pelaku usaha baik itu koperasi maupun UMKM. Selain keterbatasan fiskal, apa sih persoalan mendasar menghambat pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku? Jadi selain memang fiskal, kalau kita lihat memang dana kita untuk APBD di Provinsi Maluku memang kecil, Pak. Kalau tahun ini mungkin sekitar 3,2 atau 1 triliun. Ini memang kelihatan kecil kalau kita banding dengan provinsi-provinsi yang lain. Tapi walaupun dengan dana yang kecil itu, kita memang berharap bahwa bisa menyentuh semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, ya, ekonomi yang ada di Maluku. Nah, selain itu yang paling penting adalah kita memang menyadari bahwa dengan geografis wilayah kita yang pulau-pulau, tidak seperti daerah kontinental, itu memang menjadi handicap untuk pembangunan yang ada di Maluku. Nah, sehingga memang kita ke depan berharap bahwa persoalan-persoalan ini itu menjadi perhatian daripada pemerintah pusat untuk bisa melihat Maluku. Karena memang mereka ini pulau-pulau itu high cost dalam pembangunan, Pak. Nah, oleh karena itu memang termasuk juga di dalamnya lah bagaimana untuk meningkatkan literasi para pelaku usaha untuk bisa mengetahui, ya, regulasi yang ada di daerah. Ya, seperti itu, Pak. Terakhir, Pak, ini tinggal menghitung hari, Bapak akan berbakti. Ya. Apa harapan dan pesan moral yang mau disampaikan kepada generasi? Ya, jadi memang saya nanti akan berakhir di April, sudah off, dan saya bilang bahwa teman-teman pimpinan OPD Kabupaten Kota, saya berharap bahwa jalinan kerjasama ini harus bisa dirajut, ditingkatkan lagi untuk lebih intensif agar pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah ini bisa betul-betul fokus untuk bisa mengkeroyok, ya, pelaku-pelaku usaha yang kita bina, sehingga kita tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi betul-betul bisa fokus untuk bisa membangun, katakanlah membantu peningkatan kualitas koperasi dan juga UMKM bisa naik kelas. Seperti itu, Pak. Pak, ini yang terakhir. 2025 kan untuk Rakorda Bapak sudah tidak ada lagi. Ya. Pesan dan harapan Bapak untuk pemerintah Maluku Tengah. Ya,
Maluku Tenggara apa Maluku Tenggara? Maluku Tengah. Maluku Tengah. Ya, sebetulnya kalau khusus Maluku Tengah itu 2025, saya berharap karena nanti Rakorda itu akan dilaksanakan di sana, saya berpikir teman-teman harus melakukan evaluasi, mengecek lagi keberhasilan-keberhasilan yang sudah dibuat, lalu mengambil apa-apa yang menjadi kekurangannya, sehingga perjalanan pembinaan kepada koperasi hukum itu bisa dilakukan secara baik. Karena tanpa itu saya kira tidak bisa, ya, karena ada saja handicap atau hanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kita untuk melayani, memberikan perhatian kepada koperasi dan UMKM. Nah, sehingga sekali lagi saya sangat berharap bahwa pelaksanaan Rakorda yang akan datang itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berbobot, ya. Sehingga apa-apa yang menjadi concern kita untuk membangun koperasi di masing-masing kabupaten kota itu bisa terlaksana dengan baik.